Oke, makasih Mas Deza. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat teman-teman semua. Yang saya hormati teman-teman dari Pusako, ada Mbak Dita dan juga Mas Anwar. Saya belum buat presentasi, jadi saya menyampaikannya secara lisan saja. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya akan membagi penjelasan saya pada 4 poin ya. Yang pertama soal kontekstual hari ini, yang kedua soal penegakan hukumnya, yang ketiga soal korupsi politik, dan yang keempat soal konteks kekinian KPK hari ini bagaimana ketika menangani sebuah perkara begitu. Jadi yang pertama yang saya ingin katakan adalah konteks hari ini ada sebuah narasi besar yang sedang dibangun oleh beberapa pihak untuk mendelegitimasi pekerjaan KPK. Kita tahu misalnya di Twitter, di YouTube, ada pendapat-pendapat yang seperti didukung banyak orang, atau mungkin bisa kita katakan ada fenomena buzzer hari ini ya, ketika penegak hukum ingin menangani sebuah perkara yang mungkin melibatkan elit-elit partai politik ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan yang cukup penting di republik ini, begitu. Ada beberapa poin yang mereka highlight ya. Yang pertama misalnya KPK kenapa menangkap Pak Nurdin, padahal Pak Nurdin itu sedang tidur, dia tidak tahu menahu soal pemberian dan lain sebagainya, tapi itu banyak yang mendukung statement tersebut. Padahal kalau kita merujuk pada pasal 1 angka 19 KUHP terkait dengan tangkap tangan, sebenarnya itu kan dijelaskan ada beberapa poin ya. Yang pertama soal sedang melakukan tindak pidana, sesaat setelah melakukan tindak pidana, diserukan halayak ramai atau ditemukan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Dan kalau tadi mendengar penjelasan Mbak Dita tadi, sebenarnya cukup clear ya pasal-pasal yang disangkakan soal pasal suap dan juga pasal gratifikasi. Dalam pasal suap itu yang harus di-highlight lebih lanjut adalah tidak tidak usah menunggu sampai barang itu atau uang itu sampai kepada yang bersangkutan. Tapi tatkala ada meeting of mind, ada janji yang sudah tertunaikan antara pihak pemberi dan pihak penerima, sebenarnya deliknya sudah terpenuhi di sana. Apalagi mendengar pemaparan dari KPK kemarin, itu ini bukan penerimaan kali pertama. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa penerimaan yang diterima oleh saudara Nurdin Abdullah saat dalam konteks kasus yang sedang menjerat yang bersangkutan. Dan apalagi menarik kalau KPK memasukkan juga pasal gratifikasi karena di sana ada mekanisme pembalikan beban pembuktian tatkala ada penerimaan yang di atas 10 juta rupiah nanti di persidangan. Maka itu membuka kemungkinan untuk bisa merampas harta kekayaan yang dia tidak bisa jelaskan nanti di persidangan. Ada juga beberapa kelompok tersebut menaiki karena ada beberapa kasus besar yang tidak ditangani, juga kan yang cukup unik sekarang ya, ada tren buzzer sekarang ingin menggeser perdebatan, kejaksaan saja bisa mengungkap kasus besar, kasus Asabri Jiwasraya, tentu kan bukan itu tolak ukurnya ya. Kita kan berbicara soal kasus Nurdin Abdullah, maka sebaiknya perdebatannya ada pada kerangka kasus tersebut. Itu yang pertama, soal bagaimana fenomena buzzer berupaya untuk mendelegitimasi pendapat-pendapat hukum yang clear saya rasa, dan juga apa yang sedang dilakukan oleh KPK. Lalu yang kedua, saya ingin berbicara soal korupsi politiknya. Ini sangat menarik karena kalau kita berbicara soal kejahatan korupsi, maka dia pasti akan menyentuh dimensi lain. Ada kejahatan korupsi yang berkelindan dengan demokrasi, hak asasi manusia, ekonomi, dan juga kejahatan korupsi dalam konteks politik.
Saya ingin mengutip kata seorang begawan hukum yang baru saja wafat ya, Pak Artijo Alkostar itu sangat concern terhadap isu korupsi politik. Beliau pernah mengatakan seperti ini, korupsi politik mengindikasikan amanat kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi. Dan ini yang sedang terjadi hari ini di Sulawesi Selatan. Lagi-lagi korbannya adalah banyak warga negara yang menaruhkan kepercayaan kepada Pak Nurdin, akan tetapi kepercayaan itu dikhianati dengan cara merampok atau menerima pemberian-pemberian yang bertentangan dengan kewajibannya. Dan di sini fenomena yang menarik untuk ditelisik lebih jauh adalah fenomena yang diistilahkan dengan sebutan klientelisme, yang mana di sana berkelindan dengan isu patron dan klien. Kalau kita bagi lagi dalam konteks patron dan klien antara seorang penyelenggara negara, pejabat publik dengan pihak swasta, maka kita bisa bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama misalnya patron dan klien, kalau kita bagi secara waktu, patron dan klien dalam konteks penyelenggara negara baru menjabat, maka dia akan berupaya untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh kliennya saat membantunya pada proses politik. Dan pada saat proses politik ini ada dua lagi. Yang pertama, untuk mendapatkan rekomendasi tiket dari partai politik. Yang kedua, untuk membiayai fase kampanyenya. Saya rasa sudah cukup banyak testimoni-testimoni politik bahwa ada anggaran yang luar biasa besar dalam dua konteks ini. Misalnya yang pertama, bagaimana ada dugaan partai politik memberlakukan tarif untuk bisa memberikan tiket pada orang-orang yang ingin mengikuti kontestasi politik. Pengakuan dari Lanyala Mataliti saat itu yang ingin mencalonkan sebagai gubernur Jawa Timur, ada permintaan puluhan miliar dari beberapa partai politik, juga ada Siswandi, bakal calon wali kota Cirebon, juga mengonfirmasi hal yang sama, ada Budi Herianto, bakal calon wakil bupati Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, juga mengatakan hal yang sama. Ada John Krisley, bakal calon wali kota Palangkaraya. Ada Asmadi Lubis, bakal calon bupati Toba Samosir. Sampai yang cukup heboh kemarin adalah bakal calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang kabarnya dimintakan uang 10 miliar dari sebuah partai politik demi mendapatkan tiket agar bisa maju untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Itu problem di partai politik. Lalu ketika masuk ke fase kampanye, tahun 2019 sempat ada pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri. Saat itu Kemendagri mengatakan biaya kampanye yang harus dikeluarkan pasangan calon pilkada pada level kabupaten itu bisa mencapai 25 sampai 30 miliar. Dan kalau masuk ke level provinsi, katanya itu bisa sampai ratusan miliar, bahkan triliunan. Jadi, kalau realita politik hari ini masih seperti itu, menjadi hal yang wajar jika kepala daerah tersebut mengembalikan resources yang sudah diberikan oleh pihak-pihak swasta dengan cara membacakan proyek-proyek di daerah. Itu pada konteks patron dan klien di awal-awal menjabat begitu. Lalu yang kedua, ini yang juga cukup menarik. Ketika fase kepemimpinan itu sudah memasuki tahun ketiga, sudah memasuki tahun keempat, maka patron ini berusaha untuk mencari klien-klien baru. Untuk apa? Untuk dia bisa didanai pemilihan politik selanjutnya. Itu ada beberapa kasus juga di KPK yang baru saja diringkus, misalnya ada mantan Bupati Banggai Laut ya, Weni Bukamo, lalu ada mantan Wali Kota Kendari, Asrun, mantan Bupati Ngada, Marianus Sae, mantan Bupati Subang, Imas Aryum Ningsih, dan mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli. Saat mereka mengutarakan alasan mereka membacakan proyek-proyek pemerintah, di sana langsung mereka konfirmasi bahwa dana ini ingin dipergunakan untuk kampanye saya mengikuti pilkada selanjutnya. Jadi di sana ada dua konteks patron klien yang mungkin bisa kita kaitkan dengan kasus yang saat ini sedang kita bincangkan, misalnya kasus Pak Nurdin
dan juga beberapa orang pihak swasta. Kalau melihat fase kepemimpinan Pak Nurdin, ini kan di tahun ketiga ya, kalau saya tidak salah ya, Mas Anwar, 2018 beliau dilantik, dan 3 tahun menjabat sebagai gubernur, beliau tertangkap tangan oleh KPK. Dan kalau kita tarik ke belakang, karena penerimaan ini sudah beberapa kali, mungkin yang tepat itu adalah patron klien yang pertama. Dia ingin mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh pihak swasta tersebut dengan menjual belikan proyek-proyek tertentu. Itu soal korupsi politik. Dan lalu soal penegakan hukumnya, ini menjadi penting untuk kita cermati bersama ya, baik dalam proses penyelidikan, proses penyidikan, dan juga penuntutan. Karena beberapa perkara yang memiliki kaitan dengan partai politik, di sana ada cukup banyak kejanggalan ya. Saya ambil contoh misalnya kasus kasus bansos ya, yang sudah secara clear di penyidikan nama-nama orang-orang tertentu, tapi di dakwaan entah itu di tip X atau dihapus, tiba-tiba namanya hilang. Maka dari itu harus dicermati lanjut ya, terutama terkait dengan penunjukan tim ya. Saya ingin cerita sedikit kasus yang cukup menarik di awal tahun 2020 yang lalu. Ada kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan dan juga Harun Masiku saat itu. Ada sempat pemberitaan itu menyebutkan tim penyelidikan yang menangkap Wahyu Setiawan yang berusaha untuk mencari Harun Masiku ternyata tidak diikut sertakan dalam proses penyidikan. Padahal titik tekannya kan bukan hanya persoalan penangkapan beberapa orang, tapi pengembangannya seperti apa. Karena tadi di sana juga concern oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana KPK bisa uh, mm, mengklirkan persoalannya dan juga ke beberapa pihak lain yang diduga juga sebagai pemberi kepada penyelenggara negara misalnya. Jangan sampai tim penyelidikan yang sudah bersusah payah menangkap Nurdin Abdullah, menangkap beberapa orang yang sebagai pemberi, tidak diikut sertakan dalam proses penyidikan. Karena ada terdengar info seperti itu konteksnya hari ini di KPK begitu. Jadi di satu sisi penting kita apresiasi kerja KPK, tapi ke depan juga harus dilihat apakah prosesnya itu dilakukan secara benar atau tidak. Dan juga mendalami penerimaan-penerimaan lain kalau memang ada penerimaan-penerimaan lain, dan juga yang penting menelusuri aset milik dari Pak Nurdin Abdullah dikaitkan dengan laporan harta kekayaan di KPK. Apakah sinkron atau tidak? Ketika ada ketidaksinkronan harta kekayaan yang di LHKPN dan yang ditemukan oleh penyidik, maka patut diduga itu merupakan penerimaan gratifikasi, atau mungkin pada isu yang lebih besar ada konteks tindak pidana pencucian uang di sana. Jadi itu beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyidik, dan yang paling penting nanti ketika proses persidangan, karena Pak Nurdin ini adalah orang yang berkecimpung di wilayah politik, rasanya pantas untuk jaksa menuntut agar yang bersangkutan dicabut hak politiknya. Karena ini yang sering luput dari perhatian publik. Publik praktis hanya memperhatikan soal berapa tuntutan pidana penjaranya, berapa dendanya, berapa uang penggantinya, tapi pidana tambahan yang tertera dalam pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa pencabutan hak politik rasanya tepat untuk disematkan kepada orang-orang yang telah berkhianat dengan suara rakyat, dalam konteks apalagi ini adalah pejabat publik. Itu soal penegakan hukumnya. Lalu soal yang terakhir, soal KPK-nya hari ini. Kondisi KPK, saya rasa seluruh di forum ini paham bagaimana ada pelemahan KPK yang nyata hari ini ketika ada proses revisi Undang-Undang KPK, proses pemilihan komisioner yang bermasalah, itu akan terkait langsung dengan perkara-perkara yang ditangani oleh KPK. Seperti tadi yang sempat saya sampaikan, misalnya kalau tim penyelidikan tidak diikut sertakan dalam proses penyidikan, maka ada dugaan beberapa pihak ingin melokalisir perkara ini hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu. Dan kebiasaan KPK memang kalau menindak
oknum yang berasal dari partai politik yang sedang berkuasa, di sana, eee, seakan-akan tidak punya kekuatan ya. Ya, soal kasus, tadi Wahyu Setiawan, untuk menyegel kantor DPP PDIP saja mereka tidak punya keberanian untuk bisa mencari, meringkus, menangkap, Harun Masiku saja sampai hari ini tidak tidak mampu dilakukan oleh KPK. Karena kalau sebut juga, jangan sampai penanganan perkara ini mengulangi kebobrokan-kebobrokan KPK pada perkara-perkara yang lalu. Ada kasus bansos juga yang melibatkan Juliari Batubara yang berasal dari PDIP, ada cukup banyak keanehan, kejanggalan di sana yang bisa kita buat daftarnya dan secara logika sederhana, secara hukum memang memang cukup aneh penanganan perkara oleh KPK di sana. Terakhir yang ingin saya katakan, kami sebenarnya cukup menyesalkan ya, tertangkap tangannya Pak Nurdin Abdullah karena tadi sempat dibincangkan beliau punya banyak prestasi saat menjabat sebagai bupati di Bantaeng, bahkan mendapatkan penghargaan yang cukup fenomenal ya, ada Bung Hatta Anti Corruption Award. Kami ICW sebenarnya mendorong agar segera uh, penghargaan itu ditarik ya dari Pak Nurdin karena orang itu sudah tidak pantas lagi korupsi. Saya rasa tidak usah menunggu sampai putusannya ingkrah karena ada satu regulasi yang saya rasa cukup penting untuk diperhatikan oleh publik. Ada TAP MPR tahun 2001 tentang etika berbangsa. Tanpa tanpa menunggu proses hukum, ketika publik sudah gerah, sudah tidak suka dengan kinerja seorang pejabat publik tersebut, maka sebenarnya yang bersangkutan itu sudah layak mengundurkan diri. Saya rasa itu penting untuk kita 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 lihat bersama agar tidak kita menganut asas presumption of innocence, tapi kalau konteks ini saya rasa uh, agak sulit kita untuk menegakkan asas praduga tidak bersalah itu ya karena sudah banyak case-nya uh, dan yang saya aneh masih banyak juga yang masyarakat percaya ketika ada seorang tersangka mengatakan dengan menggunakan istilah agama tertentu misalnya mengatakan saya tidak bersalah. Bahkan dulu itu kita masih ingat ada seorang politisi yang mengatakan kalau saya korupsi 1 rupiah gantung saya di Monas, kan itu sempat ada sangkalan seperti itu. Iya, dia benar, dia bukan korupsi 1 rupiah tapi dia korupsi miliaran, dan dia bukan korupsi rupiah tapi dia korupsi itu dolar. Jadi ada permainan kata-kata di sana. Ya ya sejauh ini conviction rate KPK memang bukan 100% ya, ada beberapa perkara yang sudah divonis bebas, ada beberapa perkara yang divonis lepas, tapi rasanya kalau tangkap tangan karena dilakukan beberapa tindakan hukum pada proses penyelidikan, salah satunya adalah penyadapan, biasanya orang yang menyangkal di depan akan tertunduk di persidangan tatkala diputarkan rekaman suara dan yang bersangkutan biasanya mengaku sudah menerima dan lain sebagainya. Saya rasa itu Mas Deza, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.